warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 5 yang tentang ukuran pemusatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anjeli Puspitasari, bisa dipanggil Anjeli. Saya berasal dari AK2. Perkenalkan, nama saya Miftahul Dayat, biasa dipanggil Dayat. Saya berasal dari kelas akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Rama Radianti, saya dari akuntansi kelas AK2. Perkenalkan, nama saya Reza Zahara dari kelas 2 AK2, Prodi Akuntansi, NIM 200301107. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa Yosianara, biasa dipanggil Tiara Anissa, saya dari AK2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang min. Min adalah nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Nah, rumus mencari nilai min dalam mencari nilai rata-rata tunggal itu X bar sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data, atau sama dengan X bar sigma X per N. N itu banyaknya data, sigma X itu jumlah semua nilai data. Min dalam data tunggal terbagi menjadi dua, yaitu yang populasi dan sampel. Nah, rumus dalam populasi ialah sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 XI, atau sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah XI tambah titik-titik XN tutup kurung. Nah, yang sampel, rumusnya ialah X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 XI sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik XI tambah XN. Nah, X yang garisnya ada di atas itu dibaca dengan X bar, itu simbol rata-rata. Nah, kita masuk ke contoh 5.1. Berikut disajikan data penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. X sama dengan hasil penjualan selama 10 tahun dalam jutaan rupiah. Nah, X1 sama dengan 50 hasil penjualan tahun pertama. X2 sama dengan 60 hasil penjualan tahun kedua. X3 40 hasil penjualan tahun ketiga. X4 70 hasil penjualan tahun keempat. X5 80 hasil penjualan tahun kelima. X6 90 hasil penjualan tahun ke-6. X7 100 hasil penjualan tahun ke-7. X8 65 hasil penjualan tahun ke-8. X9 75 hasil penjualan tahun ke-9. X10 hasil penjualan X10 85 hasil penjualan tahun ke-10. Nah, angka-angka yang digarisbawahi merupakan sampel. Berarti X2, X4, X5, X8 sama X10 itu merupakan sampel karena X-nya digarisbawahi. Nah, pertanyaannya, hitung rata-rata hasil penjualan sebenarnya. Yang kedua, ambil sampel sebanyak 5 sampel, berarti N sama dengan 5. Misalnya setelah diambil sampelnya diperoleh X2, X4, X5, X8, X10. Hitunglah rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahun. Nah, kita mari ke penyelesaiannya. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Tadi kan yang pertama dia minta hitung rata-rata hasil penjualan sebenarnya. Udah, kita masukin dengan rumusnya. Tadi kan rumusnya 1 per N sama dengan N per sigma I sama dengan 1 XI. Nah, berarti N-nya tadi kan ada 10 tuh, X1 sampai X10. Nah, kita masukin aja jadi 10 nih. 1 per N nih, Kak. 1 per N kan jadinya, karena N-nya 10 jadinya 1 per 10. Jadi ini kita masukin aja ini. Nah, ini kenapa 715? Karena tadi jumlah keseluruhan dari X1 sampai X10 itu 715. Nah, jadi ya udah kita masukin aja, berarti hasilnya 1 per 10 dikali 715 sama dengan 71,5. Jadi rata-rata hasil penjualan per tahunnya itu sama dengan 71,5 juta. Nah, kita jawab yang kedua. Tadi kan dia minta ambil sampel sebanyak
N sama dengan 5. Berarti dia minta 5 sampel. Dia minta dari X2, X4, X5, X8, dan X10. Hitung rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahunnya. Ya udah, kita masukin aja ke rumus rata-rata perkiraan. Nah, rumusnya itu X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 XI. Nah, N-nya berapa? Tadi kan dia mintanya di sampelnya mintanya 5. Terus sampelnya tuh diperoleh dari X2, X4, X5, X8, dan X10. Nah, berarti N-nya tuh 5 ya. Nah, berapa X2, X4, X5-nya nih? X2-nya 60, X4-nya 70, X5-nya 80, X8-nya 65, X10-nya 85. Nah, yaudah kita tambahin aja 60 tambah 70 tambah 80 tambah 65 tambah 85 sama dengan 360 nih. Nah, 360 ini kita bagi dengan sampel tadi N-nya kan ada 5 tuh, bagi 5 berarti sama dengan 72. Jadi rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahunnya 72 juta. Berarti nggak ini ya, ternyata sangat mendekati rata-rata sebenarnya, karena data sebenarnya tadi ini ada 71,5 juta. Rata-rata hitung atau data berkelompok. Apabila data sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, di mana X1 terjadi F1 kali, X2 terjadi F2 kali, dan seterusnya, sampai X4 terjadi F2 kali. Maka rumus rata-rata dari data yang sudah dibuat tabel frekuensinya, yang mana bisa kita lihat pada PowerPoint. Bisa kita lihat pada contoh 5.5. Tabel berikut memuat data nilai ujian statistik mahasiswa FEUI X dan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai X1 F, yang mana X sama dengan 61, 64, 67, 70, 73, dan F sama dengan 5, 18, 42, 27, 8. Hitung rata-rata nilai ujian mahasiswa tersebut. Cara penyelesaiannya, X bar sama dengan sigma F1, X1 per sigma F1 sama dengan 5 dikali 61 ditambah 18 dikali 64 ditambah 42 dikali 67 ditambah 27 dikali 70 ditambah 8 dikali 73 per 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 27 ditambah 8 sama dengan 67,45. Jadi rata-rata nilai ujian mahasiswa di atas adalah 67,45. Pada contoh 5.6, berat badan 100 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2013 disajikan dalam tabel. Bisa kita lihat pada PowerPoint. Hitunglah rata-rata perkiraan berat per mahasiswa. Cara penyelesaiannya, M1 sama dengan 60 ditambah 62 per 2 sama dengan 61. MS sama dengan 72 ditambah 74 per 2 sama dengan 73. X bar sama dengan sigma MF1 per sigma F1 sama dengan 6,745 per 100 sama dengan 67,45. Jadi rata-rata perkiraan berat per mahasiswa adalah 67,45 kg. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang median data tidak berkelompok. Median data tidak berkelompok terbagi menjadi dua, yaitu untuk data ganjil dan data genap. Untuk N sama dengan ganjil, rumusnya median ganjil sama dengan X N tambah 1 per 2. Baik, bisa kita lihat dari contoh 5.16 yang soalnya nilai ujian linear programming 9 siswa FEUI masing-masing adalah 90, 70, 60, 75, 65, 80, 40, 45, 50. Berapa besar nilai median? Di sini kita urutkan dulu angkanya dari yang kecil 40, 45, 50, X4 60, X5 65, X6 70, X7 75, X8 80, X9 90. Kita sudah mengetahui N-nya adalah 9. N-nya adalah 9. Jadi 9 adalah data ganjil, berarti rumusnya median ganjil dengan X N tambah 1 per 2.
X, N-nya kita udah ketahui 9, masuk 9 tambah 1 per 2. X sama dengan 10 per 2. Dapat 10 bagi 2 jadi 5, X 5. Kita dapat mengetahui X-nya adalah 5. Berarti X5 sama dengan 60. Bisa kita urutkan lagi 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, dan 90. Jadi data X5 yaitu data kelima yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dapat mediannya dari 65. Selanjutnya untuk median data tidak berkelompok untuk N sama dengan genap. Median genap rumusnya data ke N per 2 tambah 6 kurung N tambah 2 tambah 1 6 kurung per 2. Bisa kita lihat dari contoh 5.17. Ada 8 karyawan dan upahnya dalam ribuan rupiah adalah 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 90. Berapa nilai median? Kita urutkan dulu. X1 sama dengan 20, X2 sama 45, X3 50, dan seterusnya. Kita udah mengetahui N-nya sama dengan 8. Jadi 8 sama dengan genap. Jadi rumusnya adalah median X N per 2 tambah 6 kurung N per 2 tambah 1 per 6 kurung per 2. Jadi kita dapat X N nya sama dengan 8. Berarti 8 per 2 ditambah 8 per 2 ditambah 1 per 2. Jadi kita dapat X 4 ditambah 8 per 2 jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi X 5 per 2. Jadi X 4 nya adalah 60, X 5 nya 75. Tinggal kita masukkan X 4 60 dan X 5 nya 75 dibagi 2. Kita dapat hasilnya 60 tambah 75 jadi 67,5. Bisa kita urutkan kembali 20, 45, 50, 60, 75, 80, 85, dan 90. Data ke di sini data keempat dan data kelima, jadi 1, 2, 3, 4 ini data keempat, ini data kelima, ini mediannya. Kita pakai rumus ini 60 tambah 75 per 2. Dapat hasilnya 67,5. Nah, sekian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang median data berkelompok. Untuk data yang berkelompok, nilai median dapat dicari dengan interpolasi yang rumusnya adalah med sama dengan L0 ditambah C N per 2 dikurang sigma F0 per Fm. Di mana L0 nilai batas bawah sebenarnya dari kelas yang memuat nilai median. N banyaknya observasi sama dengan jumlah semua frekuensi. Sigma F0 jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengakibatkan median. Kelas yang mengandung median tak termasuk. Fm frekuensi dari kelas yang mengandung median. C besarnya interval kelas, jarak antara kelas yang satu dengan yang lainnya atau besarnya kelas yang mengandung median. Secara geometrik, median juga merupakan nilai X dari absis atau sumbu horizontal sesuai dengan jarak tegak lurus yang membagi suatu histogram atau seluruh kurva. Median dua daerah yang sama luasnya atau 50% sebelah kiri, median 50% sebelah kanan. Seluruh observasi seolah-olah dibagi menjadi dua, setengah di sebelah kiri dan setengahnya lagi di sebelah kanan.
atau yang terdiri dari observasi yang nilainya sama besar dari median. Misalkan X adalah upah bulanan karyawan sebuah perusahaan asing yang dibulatkan menjadi ribuan rupiah. Ada 40 orang karyawan yang sedang diselidiki dan hasil pertanyaan yang diajukan tentang besarnya upah bulanan atau dalam ribuan rupiah sebagai berikut: 146, 147, 147, 148, 149, 150, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 168, 173, 176, 119, 125, 126, 128, 128, 132, 135, 135, 135, 136, 138, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
140, 142, 144, 145, 146. A. Berapa besarnya nilai median upah karyawan? B. Ketika data dikelompokkan, kelas-kelas tersebut disajikan pada tabel 5.4. Menggunakan rumus 5.14, hitunglah nilai median. Pada tabel 5.4, upah per bulan 40 karyawan bisa kita lihat pada tabel di samping. Penyelesaian. Urutkan dahulu dari yang terkecil sampai ke yang besar. Menentukan nilai K. K dibagi 40 sama dengan 2K. K sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Met sama dengan 1/2 XK ditambah XK kurang 1. 1/2 X20 ditambah X21. 1/2 146 ditambah 146 sama dengan 146. B. Upah dari 40 orang karyawan sudah disajikan dalam tabel frekuensi, di mana bentuk tabelnya bisa kita lihat pada tabel di samping. Median merupakan upah yang mempunyai ciri atau sifat sedemikian rupa sehingga setengah atau 50% dan observasi jumlah frekuensi yaitu 40/2 sama dengan 20. Observasi terletak di bawah median dan setengah lainnya di atas median tersebut. Jumlah 3 frekuensi pertama F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 17. Observasi belum sampai 20 atau belum ada setengahnya. Untuk mencapai 20 observasi diperlukan 3 observasi dari kelas keempat yang frekuensinya sama dengan F4 sama dengan 12. Jadi median terletak dalam kelas keempat. Karena kelas yang keempat yaitu 145 dikurang 153 sama dengan setelah memperhitungkan bahwa upah merupakan data yang kontinu. 144,5 dikurang 153,5, maka median akan terletak di posisi 3/12 dalam kelas 144,5 dikurang 153,5. L0 sama dengan 144,5. N/2 sama dengan 40/2 sama dengan 20. Sigma F0 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 17. Fm sama dengan 12. C sama dengan 153,5 dikurang 144,5 sama dengan 9. Jarak antara nilai batas bawah dan nilai batas atas dari yang memuat median atau jarak antara suatu kelas ke kelas berikutnya baik diukur dengan nilai atas bawah atau batas atas. 145 dikurang 136 sama dengan 9 atau 153 dikurang 144 sama dengan 9. Cara ini disebut interpolasi, sehingga hasilnya tidak tepat seperti halnya dengan secara langsung. Walaupun demikian, hasilnya akan mendekati nilai sebenarnya. Jadi, rumus interpolasi ini sangat penting untuk median. Dengan menggunakan rumus 5.14 akan dihasilkan angka berikut. Met sama dengan L0 ditambah C, N/2 dikurang sigma F0 per Fm. 144,5 ditambah 9, 40/2 dikurang 17 per 12. 144,5 ditambah 27/12 sama dengan 146,75. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modus. Sebelumnya kita harus tahu modus itu apa. Nah, modus dari suatu kelompok itu adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi di dalam suatu kelompok nilai. Selanjutnya kita sebut dengan mod.
Baiklah, di sini ada sedikit penjelasan tentang modus. Suatu distribusi mungkin tidak mempunyai mod atau mungkin mempunyai 2 mod atau lebih. Nah, distribusi itu disebut unimodal jika mempunyai 1 mod, bimodal jika mempunyai 2 mod, atau multimodal jika mempunyai lebih dari 2 mod. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh 5.22 yang ada di buku. Dari data berikut, apakah ada modnya? Kalau ada, tentukan nilainya. A. 22, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, dan 18. B. 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16. C. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9. Penyelesaiannya, yang A, langkah pertama itu kita harus menyusun tabel frekuensinya terlebih dahulu. Distribusinya yaitu 25, 7, 9, 10, 11, 12, dan 18. Frekuensinya itu kita susun menurut berapa banyak distribusinya. Contohnya yaitu 2 ada sebanyak 2, 5 ada 1, 7 ada 1, dan begitu seterusnya. Jadi setelah disusun, kita dapat mengetahui berapa modusnya. Kita lihat dari frekuensi terbanyak. Frekuensinya yang terbanyak yaitu adalah 3. Nah, 3 itu distribusinya adalah 9. Jadi, modusnya adalah 9. Sebab nilai observasinya ini paling banyak atau mempunyai frekuensi terbesar. Baiklah, selanjutnya yaitu penyelesaian yang B. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat tabel frekuensinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat tabel frekuensinya, kita dapat mengetahui bahwa di sini frekuensinya sama nilainya, yaitu 1. Karena semua nilainya mempunyai frekuensi yang sama, maka distribusi ini tidak memiliki mod. Selanjutnya penyelesaian yang C. Sama juga seperti sebelumnya, kita harus membuat tabel frekuensinya terlebih dahulu. Setelah kita membuat tabel frekuensinya, kita dapat mengetahui bahwa di situ ada 2 frekuensi yang sama besar, yaitu 3. 3 itu nilai distribusinya adalah 4 dan 7. Karena terdapat 2 nilai observasi yang mempunyai frekuensi terbanyak, maka distribusi memiliki 2 mod, yaitu 4 dan 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modus untuk data berkelompok. Di sini ada rumus dan sedikit penjelasan tentang rumusnya. Bisa kalian lihat dan bisa kalian catat juga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 5.23 yang ada di buku. Dari data yang disajikan dalam tabel frekuensi berikut ini, carilah modusnya. Setelah kita melihat dari data yang disajikan, frekuensi terbesarnya yaitu 16. Nilai kelasnya 70,00 sampai 79,99. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari nilai batas bawahnya terlebih dahulu. Caranya itu setengah atau 1/2 dikali 69,99 ditambah 70,00. Kenapa 69,99 ditambah 70,00? Karena modusnya yaitu 70,00 sampai 79,99. Jadi nilai yang kita masukkan itu nilai yang di bawah 70,00 tersebut, maka dapatlah 69,99. Jadi hasilnya 69,995. Selanjutnya kita mencari nilai batas atasnya. Sama caranya seperti yang sebelumnya, mencari nilai batas bawahnya. 1/2 dikali 79,99 ditambah 80,00. Kenapa 80,00? Karena di 80,00 itu adalah nilai batas atas dari 79,99. Jadi hasilnya 79,995.
Selanjutnya kita mencari besar jaraknya antara suatu kelas. Jadi hasil yang kelas tadi yang 69,995 dan 79,995 itu dikurangkan. Jadi cara mencarinya 79,995 dikurang 69,995, maka hasilnya 10. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui berapa frekuensi kelas sebelumnya dan berapa frekuensi kelas sesudahnya. Jadi frekuensi M 0 kurang 1 sama dengan 10, frekuensi M 0 tambah 1 sama dengan 14. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui berapa besar frekuensi kelas sebelumnya dan berapa besar frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 10 dan 14. Terus kita mencari selisih frekuensi kelas yang membuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Caranya frekuensi modus yang terbesar tadi 16 dikurang frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 10, dapat hasilnya 16. Frekuensi yang kedua sama halnya cuman dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 16 dikurang 14, maka hasilnya 2. Nah, setelah dapat hasil-hasil tadi, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadinya 69,995 ditambah 10 buka kurung 6 per 6 tambah 2 tutup kurung. Hasilnya 77,50. Jadi nilai modusnya yaitu 77,50. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal 5.30, yaitu yang dimana soalnya berikut ini adalah data upah bulanan dari 13 karyawan dalam ribuan rupiah, yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, 100. N sama dengan 13, cari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Pertama-tama, dalam kita menyelesaikan, kita itu urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar, yaitu X1-nya 30, X2-nya 35, X3-nya 40, X4-nya 45, X5-nya 50, X6-nya 55, X7-nya 60, X8-nya 65, X9-nya 70, X10-nya 80, X11-nya 85, X12-nya 95, X13-nya 100. Kemudian kita masukkan rumus QI sama dengan nilai ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. I sama dengan 1, 2, atau 3. Maksudnya tuh I-nya tuh yang ke-1, kedua, dan ketiga. N adalah, maksud N yang ada di rumus itu adalah jumlah karyawannya. Tadi karyawannya sebanyak 13, berarti N-nya 13. Baru kita masukkan semua angka-angka tersebut ke dalam rumus. Q1 sama dengan 1 buka kurung 13 tambah 1 tutup kurung per 4, yang mana nilai ketiga setengah, yaitu nilai ketiga setengah berarti rata-rata dari X3 dan X4. Baru kita masukkan rumus dari Q1 itu adalah setengah Q3 tambah Q4. Setengah baru kita tambahkan dulu terlebih dahulu 40 tambah 45 menjadi 85. Kemudian baru kita bagi 2 karena dia setengah, jadinya 42,5. Kemudian kita cari Q2-nya. Rumusnya tetap sama yang kayak tadi. Q2-nya sama dengan Q kedua, I yang tadi tuh makanya diubah jadi 2
buka kurung 13 tambah 1 per 4. Kita tambahkan dulu 13 tambah 1 sama dengan 14. Baru dikalikan 2. Jadinya 28. Baru dibagi 4 sama dengan 28 per 4 sama dengan 7. Jadi nilai ke-7. Jadi Q2-nya adalah X 7 sama dengan 60. Q3 sama dengan nilai ke I-nya dirubah menjadi 3 karena dia yang kita cari sekarang Q3-nya. Buka kurung 13 tambah 1 tutup kurung per 4. Seperti tadi 13 tambah 1 14 dikali 3 sama dengan 42. Berarti nilai ke-10 setengah. Nilai yang ke-10 setengah berarti nilai rata-rata dari X10 dan X11. Baru kita masukkan rumus. Setengah buka kurung X10 tambah X setengah. Dikali masukkan angka X10 dan X11-nya. 80 tambah 80 dan 85. Kemudian kita tambahkan 80 ditambah 85 sama dengan 165. Baru dibagi 2 sama dengan 82,5. Untuk soal 5.31 yaitu mencari desil. Rumus desil yaitu seperti kuartil, cuman bedanya kalau desil tuh per 10, kalau kuartil tuh per 4. Jadi rumus desil yaitu DI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Yang dimana I 1, 2, 3 seterusnya sampai 9 karena dia dibagi 10. Karena desil itu kan pengertiannya pembagian kelompok data sebanyak 10 kelompok data besar. Yaitu kita masukkan lagi angkanya. D1 sama dengan nilai ke 1. 1 itu dapat dari mana? Karena dia yang ditanya D1. Berarti D1 itu dimasukkan jadinya 1. Tuh kita masukkan lagi angkanya. Tadi sebanyak 13 karyawan ditambah 1 per 10. Berarti 13 ditambah 1 14 per 10. Jadinya nilai ke 1 4 per 10. Berarti X1 tambah 4 per 10 buka kurung X2 kurang X1 tutup kurung. Berarti kita tinggal masukkan angkanya. X1 tadi angkanya dalam data 30 ditambah 4 per 10 tutup buka kurung 35 kurang 30. Berarti 35 kurang 30 5. Tuh. Kemudian kita kalikan 4 per 10 baru kita tambahkan dengan 30. Hasilnya 32. Kemudian D2 yaitu nilai kedua itu buka kurung 13 tambah 1 per 10 sama dengan kita tambahkan dulu 13 tambah 1 14 baru dikalikan 2 sama dengan 28 per 10. Kemudian kita jadikan pecahan campuran yaitu jadinya 28 per 10. Kemudian kita ubah yang 2 itu menjadi X2 nya. Jadi X2 tambah 8 per 10 buka kurung X3 kurang X2. Tadi X2 nya 35 tambah 8 per 10 buka kurung kita masukkan X3 nya 40 dikurang X2 nya 35. Kita kurangkan dulu 40 kurang 35 sama dengan 5.
kemudian kita kalikan 8 per 10, baru ditambahkan dengan 35 menjadi 39. Kalau D9-nya yaitu nilai ke 9 buka kurung 13 tambah 1 tutup kurung per 10. Jadi nilainya tuh kalau kita tambahkan dulu 13 tambah 1-nya 14, kemudian kita kalikan 19 menjadi 129 per 10. Itu kita jadikan pecahan campuran atau kita sederhanakan menjadi 12 6 per 10. 12 itu kemudian kita ubah menjadi X12 ditambah 6 per 10. Buka kurung X13 dikurang X12 tutup kurung. Kita masukkan angkanya. X12 tadi 95 ditambah 6 per 10. Buka kurung X13-nya tadi 100 dikurang 95 sama dengan kita kurangkan dulu 100 kurang 95 ya menjadi 5. Kita kalikan 6 per 10-nya, baru kita tambahkan 95 dan dapat hasilnya 98. Jadi teman-teman, kalau dia tuh I-nya itu tuh kalau dia ditanya D1, I-nya diubah jadi 1. Kalau dia D3 ditanyanya I-nya diubah jadi 3. Tuh kalau dia tambahin, kita jumlahkan dulu 13 tambah 1, baru kita kalikan dengan I-nya. Hasilnya 28, berarti 28 per 10. Kita sederhanakan jadi 28 per 10. 2 yang tadi kita ubah menjadi nilai X-nya. Misalnya 8 per 10, berarti 2 tersebut menjadi nilai X, jadi X2, tinggal 8 per 10-nya. Contoh 5.32 yaitu hitunglah Q1, Q2, D6 dan P50. Cara menyelesaikan pertanyaan yang ada di tabel yaitu pertama, untuk menghitung Q1 dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 17, belum mencapai 25%. Agar mencapai jumlah frekuensi 25, harus ikut dijumlahkan frekuensi kelas yang keempat. Dengan demikian, diketahui kelas keempat memuat Q1. Dari data sigma F awal sama dengan 17, N sama dengan 100, F4 sama dengan 13. Nilai batas bawah dan batas atas dari kelas yang memuat Q1 masing-masing adalah setengah 73,0 tambah 73,1 sama dengan 73,5 dan setengah tutup kurung 73,3 tambah 73,4 tutup kurung sama dengan 73,35. Jadi C sama dengan 73,35 kurang 73,0 sama dengan 0,30. Kita masukkan rumusnya. Untuk rumusnya yaitu Q1 sama dengan L0 tambah E tutup kurung IN per 4 kurang sigma FI tutup kurung 0 tutup kurung per FQ. L0 73,5 tambah 0,30 yang C-nya tutup kurung IN-nya 100 per 4 kurang sigma FI 0-nya itu 17 tutup kurung per 13 sama dengan 73,23. Untuk menghitung Q3-nya, F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5, yaitu 2 tambah 5 tambah 10 tambah 13 tambah 27 sama dengan 57.
belum mencapai angka 75%. Berarti masing-masing masih kurang. Berarti 75 kurang 57 sama dengan 18. Kekurangan ini harus ditambahkan dengan frekuensi kelas ke-6. Jadi, Q 3 dari data sigma FI 0-nya 57, N 100, dan FQ sama dengan 23. Untuk yang masing-masing memuat Q3-nya adalah setengah 73,6 ditambah 73,7 tutup kurung sama dengan 73,65, dan setengah buka kurung 73,9 tambah 74,0 sama dengan 73,95. Jadi L0 sama dengan 73,65 bagi C-nya sama dengan 73,95 kurang 73,5 sama dengan 0,30. Q3-nya sama dengan L0 tambah C tutup kurung 3N per 4 kurang sigma FI 0 tutup kurung per FQ. Masukkan L0-nya 73,65 tambah 0,30. Masukkan angkanya 3N 300 per 4 kurang 57 tutup kurung per 23 sama dengan 73,89. Untuk yang D6-nya rumusnya L0 tambah C buka kurung MN per 10 kurang sigma FI 0 tutup kurung per FD. Masukkan angkanya 73,65 tambah 0,30 buka kurung 600 per 10 kurang 57 tutup kurung per 23. Hasilnya 73,69. Artinya nilainya masih 60% dari observasi sama atau lebih kecil dari 73,69. Untuk mencari P50 yaitu F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 sama dengan 30. Itu rumus P50 sama dengan L0 tambah C. Masukkan 50N per 100 kurang sigma FI 0 tutup kurung per FP. Masukkan angkanya 73,35 tambah 0,30 buka kurung 5000 per 100 kurang 30 tutup kurung per 27. Hasilnya 73,57. Artinya 50% dari observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 73,57.